Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelas PSTID akan menpresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul kelas kita. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hengki Kurniawan dengan NPM 24150105. Nama saya Ridho Azhar Putra dengan NPM 241501061039. Nama saya Yusri Aminuddin dengan NPM 2415061016. Nama saya Rizky Nafrizal dengan NPM 2415061021. Nama saya Bintang Project Wijaksono. Insyaallah sangat. Nama saya Bintang Project Wijaksono dan NPM 2455010607. Baik, di sini kita akan menpresentasikan dahulu di bagian Ubuntu servernya oleh teman saya. Oke, di sini izin mengenalkan diri. Nama saya Rizky Nafrizal. Di sini saya akan mendemokan bahwa bahwa model ini berjalan di Ubuntu server. Di sini saya sudah masuk ke VirtualBox-nya yaitu Ubuntu server. Ini saya akan mengecek IP config. Ini IP-nya yaitu 192.168.1.24. Di sini saya akan memasukkan di sini 192.168.1.24/model. Ini setelah saya masukkan di sini IP-nya, dia akan langsung masuk ke halaman model ya, seperti ini. Jadi di sini sudah masuk ke halaman model yaitu yang sudah kami buat. Di sini kelas kita di sini berjalan di Ubuntu server. Ini saya juga dapat melihat ke IP di config-nya. Di config-nya di sini saya cd var www/html/model. Di sini kita terdapat config-config-nya. Di sini saya nano config PHP-nya. Di sini terdapat, kita lihat yaitu terdapat IP dan ini modelnya. Ini akan seperti di Chrome kita untuk pas dimasukkannya. Setelah itu jika misalnya saya sistemctl apache top apache 2-nya, dia akan memberhentikan apache 2 dan di sini tidak bisa melakukan apapun karena kan memang langsung tidak bisa dilihat karena memang di sini berjalan di Ubuntu server. Saat saya membuka apache 2 lagi, nah dia saat saya refresh ini dia bakal bisa ke modelnya lagi karena kan apache setelah dimulai lagi. Nah, seperti ini. Oke, cukup sekian dari penjelasan demo saya di model ini. Saya serahkan ke teman saya untuk penjelasan fitur-fiturnya. Baik, sekarang bagian saya di sini, saya namanya Hengki Kurniawan yang NPM 24150105. Saya akan mempresentasikan hasil tampilan OJS-nya di bagian home dan setting. Jadi di bagian home ini, pertama kita bisa menambahkan topik baru, kategori kelasnya, bisa mencari kelas, bisa course. Lalu ada my course, yaitu kelas yang sudah kita masuki. Lalu ada available course, itu kelas-kelas yang ada di model kami ini. Dan ini kelas-kelasnya. Kami sudah membuat kelas sistem operasi PSTID. Sini ada teacher yang berupa guru yang bisa mengedit kelasnya. Kemudian ada setting. Nah, di bagian setting sini ada full set name, di mana ini full name dari nama kelasnya. Di sini ada short name for site, short name-nya dari kelas kita atau nama pendeknya. Terus ini set home summary, yang mana di sini bisa ditambahkan deskripsi kelasnya. Kemudian ada set home, di sini ada beberapa pilihan seperti announcement, list course, dan lain-lain. Ini ada list kategorinya juga. Ada
source block, ada list of course, ada combo list juga di bagian halaman kelasnya. Dan ada juga di sini set home item saat kita masuk. Terus ada maksimum kategorinya, terus ada maksimum number dari kelas itu. Terus bisa apakah kita bisa mengedit custom kontennya. Di sini kita defaultnya ya. Terus number of announcement-nya sini kita membuat defaultnya 3, kemudian ada comment display per pack-nya ada 15. Terus default set home rule-nya sini authentication user on set home. Ada juga student, ada juga guest. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Prasetyo Kusuma Wicaksono dengan NPM 24550610007. Jadi untuk pertama di bagian home ini kita bisa melihat settingan home kita sendiri yang bisa dari home, setting, partisipan, report, question bank, dan selebihnya. Setelah itu di bagian dashboard ini kita diperlihatkan di bagian dashboard untuk mahasiswanya atau guysnya itu seperti apa. Yang di sini adalah dari timeline kedepannya untuk apa beserta kalender saat ini. Setelah itu coursesnya, untuk my courses ini hanya menampilkan courses yang sudah kita ambil, yaitu yang sudah kita ambil saat ini adalah sistem operasi PSTID. Setelah itu di site administration itu yang pertama ada general yang setting biasa. Setelah itu di users ini adalah setting akun-akun, setting hak dari akun tersebut. Setelah itu ada courses, ini adalah setting default dari course itu sendiri. Setelah itu di grades ini adalah settingan dari nilai, ada reportnya juga. Setelah itu plugins ini adalah settingan dari template dari model ini yang nanti tampilannya akan berubah jika diinputkan plugin yang baru. Setelah itu appearance ini adalah setting edit dari model ini seperti menambahkan logo, mengaplikasikan bentuk mengorganisir bentuk dari kalender. Setelah itu setting HTML. Setelah itu yang untuk server ini adalah setting dari HTML sendiri. Setelah itu report ini adalah setting dari report, dan development adalah setting dari debugging developer itu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Zahri Putra. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang partisipan, konten bank, dan filter. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang partisipan. Partisipan itu pada dasarnya merupakan untuk kayak daftar hadir yang mana kita dapat mengelola siapa yang ada di dalam course kelas kita. Jadi pada partisipan terdapat daftar peserta, yaitu yang pertama hanya ada satu, yaitu AU admin user dengan email address yaitu dengan download animal login. Roles-nya ini merupakan kayak untuk menentukan apakah dia ini seorang siswa atau pengajar atau peran lainnya. Grup ini untuk membuat kelompok tertentu untuk tugas, dan last access to site ini memantau kapan terakhir kali akun tersebut atau orang tersebut aktif. Jadi intinya halaman partisipan ini untuk mengelola orang yang dalam kelas yang ada di course kita. Terus selanjutnya ada konten bank. Konten bank ini kita dapat menambahkan kayak mengelola
materi pembelajaran yang akan digunakan dalam course kelas kita. Ini ada status kosong atau non-content available, ini berarti ini masih kosong, belum ada materi pembelajaran. Ada tombol aksi add untuk membuat konten baru. Terus ada upload, ini adalah fungsi untuk mengunggah file dari komputer. Anda seperti kita bisa upload kayak PDF, PowerPoint, MP3, JPG atau PNG. Jadi intinya halaman konten bank ini untuk mengolah materi, file, video, konten interaktif yang akan diajarkan pada course kelas kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filter. Filter setting. Filter setting inside home itu untuk itu merupakan penerjemah otomatis yang berjalan di latar belakang. Jadi di sini apa aja filternya? Yang pertama ada display H5P. Ini untuk menampilkan link tapi juga langsung menampilkan konten interaktif yang agar bisa digunakan. Terus ada activity name auto link untuk secara otomatis mengubah teks kuis misalnya bab 1 menjadi link yang bisa diklik dan langsung ke kuis tersebut. Terus ada Matjax, ini untuk membaca kode rumus matematika. Terus ada convert URL into link and image, ini untuk misalnya kita nge-paste gambar atau link, dia otomatis menjadi ke-convert menjadi URL. Terus ada multimedia plugin, ini untuk membuat pemutar atau media player secara otomatis. Intinya halaman filter setting ini adalah panel kontrol untuk mengaktifkan asisten otomatis di Moodle. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, saya ambil alih. Saya Yusra Ramdhani dengan NPM 241501016. Saya akan menjelaskan bagian reports, question bank, dan course reuse. Jadi di bagian reports ini ada kompetensi breakdown. Ini adalah untuk nge-breakdown si kompetensi tadi. Di sini ada jump to user, no filter applied, dan filter competencies di sini ya. Lanjut di bagian keduanya ada logs. Logs ini adalah sesuatu yang kita lakukan. Ini ntar ada cakupannya dengan live logs-nya. Misal kita lihat di sini, live logs itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh user. Di sini ada admin user ya, dan berset tanggalnya. Tuh, ada yang diubah dengan IP yang sama. Ada IP-nya kadang-kadang juga berubah. Lanjut di bagian course participations, di sini juga ada tuh, di sini adalah partisipasi untuk kelasnya. Kita bisa jadi forums, terus ada berapa hari, terus show-nya ke siapa aja, actions-nya bisa view sama bisa post. Lanjut lagi di bagian event monitoring rules, di sini ada peraturan yang gimana kita bisa memonitoring beberapa user dengan menambahkan suatu peraturan. Lanjut kita masuk ke question bank. Di sini adalah tempat di mana soal-soal itu ada ya teman-teman. Ini ada banyak peraturannya. Ada match, ada n-nya, bisa kita nambahin pertanyaan lagi, bisa kita reset, bisa kita pakai filters dan selainnya dan sebagainya. Lanjut kita ada course reuse. Di sini kita bisa nge-backup atau nge-restore. Jadi kalau nge-backup itu kita nge-backup sesuatu course yang kita buat, dan restore itu kita memulihkan course yang telah kita buat teman-teman. Dah sih, itu aja. Dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,